Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kontrak perkuliahan yang overview terbagi dari 3 aspek, yaitu yang pertama mengenai aturan perkuliahan, yang kedua terkait materi dan proses kuliah, dan yang ketiga adalah aspek penilaian. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan satu persatu ketiga poin tersebut. Nah, baik, terkait dengan aturan perkuliahan, di sini saya sudah membaginya dalam beberapa poin. Yang pertama adalah mengenai kehadiran tepat waktu mahasiswa pada proses perkuliahan. Hadir tepat waktu di sini dalam arti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi toleransi keterlambatan 15 menit ya. Dari terhitung sejak jam perkuliahan jam kuliah sudah masuk pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah kehadiran minimal 80%. Yakni 13 pertemuan. Jadi maksudnya di sini diharapkan sebisa mungkin mahasiswa tidak alfa dalam perkuliahan. Kalaupun terpaksa alfa itu maksimal 3 kali ya. 3 kali tidak hadir dalam perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan izin jika tidak hadir. Yang berikutnya adalah bersikap sopan santun dan beretika dalam proses perkuliahan. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena saya yakin dan percaya mahasiswa sudah paham mengenai bagaimana cara bersikap sopan dalam perkuliahan dan bagaimana etika mahasiswa. Kode etik mahasiswa kan sudah dijelaskan sebelumnya kalau saya tidak salah di PBAK ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan tugas individu dan kelompok tepat pada waktunya. Nah, ini yang paling penting juga di aturan perkuliahan. Jangan sampai kemudian mahasiswa ada yang tidak membuat tugas atau tidak membuat makalah kelompok karena alasan yang tidak bisa ditolerir. Sekiranya tidak bisa mengerjakan tugas di hari itu, saya pikir mahasiswa bisa mengajukan pemberitahuan sebelumnya ke dosennya apa alasan yang kemudian membuat mahasiswa tidak mampu mengerjakan tugas. Kemudian yang berikutnya adalah aktif dalam diskusi dan interaksi pembelajaran. Dalam hal ini ketika terjadi diskusi di dalam proses perkuliahan, diharapkan mahasiswa aktif bertanya ya, aktif mengajukan argumen misalnya, atau mengomentari materi yang didiskusikan pada hari itu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah hal-hal yang kurang jelas terkait aturan dan lain-lain dapat menghubungi saya pribadi secara langsung lewat nomor yang tertera di nomor tersebut. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya terkait materi kuliah. Nah, ini poin kedua ya, materi kuliah dan proses kuliah. Materi dan proses kuliah itu proses kuliah terpisah di slide berikutnya ya. Kita singkatkan dulu materi kuliah. Materi kuliah yaitu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah materi kuliah yang disusun oleh dosen, dirancang dalam bentuk silabus atau rancangan pembelajaran semester. Kemudian yang kedua, materi kuliah terdiri di atas 13 subbahasan. Jadi sebenarnya ada 16 pertemuan ya. 13 subbahasan, 13 pertemuan itu full materi, penyampaian materi dan diskusi kelompok.
Kemudian 3 pertemuan berikutnya itu terdiri dari kontrak kuliah pada hari ini, ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, dan yang terakhir ujian akhir semester di akhir pertemuan. Nah, kemudian berikutnya pembahasan materi kuliah yang disampaikan secara langsung dalam ruang kuliah, baik itu offline atau online, atau melalui video audio pembelajaran. Itu sekiranya jika kita melaksanakan kuliah online. Nah, terkait dengan sistem kuliah kita itu karena ini mengingat kita dalam situasi menghadapi pandemi COVID, maka sesuai kebijakan kampus, maka kita sistem kuliah kita melalui online ya, berbasis online dengan menggunakan seluruh perangkat multimedia pembelajaran yang bisa efektif digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah materi kuliah yang bersumber dari mahasiswa berupa karya tulis ilmiah. Nah, perlu dipahami bahwa makalah yang mahasiswa nantinya buat itu terkategori karya tulis ilmiah. Jadi jangan sampai disalahpahami bahwa makalah hanya sebatas tulisan biasa. Begitu juga dengan resensi jurnal atau dengan ringkasan materi atau resume. Semua bersifat ilmiah, karya tulis ilmiah. Karena sumbernya jelas, ada referensi ilmiah menjadi rujukannya, baik itu pembuatan makalah maupun resensi jurnal. Nah, berikutnya terkait makalah kelompok dan ringkasan materi. Makalah kelompok dan ringkasan materi ya. Jadi ringkasan materi sini berbeda dengan resume ya, resume yang dibuat di akhir perkuliahan biasanya. Tetapi yang dimaksud di sini ringkasan materi itu pembuatannya bersamaan dengan makalah yang disusun sebelum waktu perkuliahan. Kemudian nanti ketika perkuliahan sudah masuk, maka makalah tersebut dan ringkasan materi itu dipertemukan untuk didiskusikan. Jadi ringkasan materi tidak vakum dibuat begitu saja oleh mahasiswa, tetapi itu menjadi bahan diskusi, kemudian didiskusikan dengan materi makalah yang dibuat oleh kelompok pada hari itu. Jadi saya harap poin-poin ini dipahami secara menyeluruh. Jika nantinya ada yang dipertanyakan, boleh dipertanyakan di grup WhatsApp ya, atau melalui fasilitas yang tersedia. Nah, kita lanjut ke proses kuliah. Proses kuliah juga ada beberapa poin yang penting yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu proses kuliah saat ini berbasis online seperti yang saya jelaskan tadi, melalui aplikasi Edlink, Zoom, atau grup WhatsApp. Saya pikir ketiga-tiganya ini ini yang media pembelajaran yang kita gunakan untuk sementara waktu, karena ini menyesuaikan dengan kebijakan perkuliahan di Union Repar ya. Terutama Edlink merupakan aplikasi terbaru yang digunakan baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah proses kuliah secara keseluruhan 16 pertemuan. Saya sudah jelaskan tadi ya, 16 pertemuan ini terbagi dua, 13 itu bersifat materi, penyampaian materi dan diskusi, kemudian yang 3 berikutnya itu kontrak kuliah, UTS dan UAS. Dan sifatnya kondisional, berhubung seiring berjalan waktu kadangkala ada kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, sehingga proses perkuliahan itu ditangguhkan untuk sementara waktu. Kemudian berikutnya adalah proses kuliah menggunakan strategi active learning atau student center learning. Maksud dari active learning di sini atau student center learning berbeda dengan proses pembelajaran di model klasik ya. Kalau dahulu dosen itu aktif berceramah, lalu kemudian mahasiswa vakum mendengarkan saja materi apa yang disampaikan oleh dosen. Saya kira model pembelajaran klasik yang teacher center learning ini kurang aktif. Artinya mahasiswa tidak hanya menerima begitu saja materi tanpa ada umpan balik, tanpa ada interaksi. Nah, untuk proses pembelajaran kekinian atau di era milenial ini, maka model pembelajaran itu bersifat learning.
mahasiswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran, atau dalam artian lain mahasiswa sebagai sumber pembelajaran. Nah, adapun perwujudan dari active learning atau student center ini yakni dalam bentuk mahasiswa aktif dalam bentuk pembuatan ringkasan materi, presentasi makalah, dan resensi jurnal atau diskusi interaktif dalam proses perkuliahan ya, yaitu perwujudan dari active learning dan student center learning. Kemudian interaksi kuliah wujudnya itu bersifat diskusi tanya jawab, mengirim tugas atau membuat tugas, konsultasi dan lain melalui aplikasi yang tersedia. Saya kira ini secara gambaran umum dari proses kuliah kita ya. Adapun berjalan waktu nanti ada tambahan proses kuliah itu bisa dikondisikan. Dan poin-poin sekiranya ada dari poin-poin yang kurang dipahami boleh bertanya langsung nanti di grup WhatsApp. Baik, poin terakhir adalah mengenai penilaian secara menyeluruh dalam proses perkuliahan. Jadi ada 5 poin yang akan dinilai. Yang pertama itu kehadiran sebanyak 25%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Jadi perlu dipahami bahwa nilai yang nantinya mahasiswa peroleh di akhir perkuliahan itu bersifat akumulatif. Maksud dari akumulatif itu kelima poin ini saling berkaitan satu sama lain, tidak terpisahkan. Misalnya, seorang mahasiswa yang kurang aktif mengerjakan tugas individu, maka otomatis akan berpengaruh kepada nilai lainnya ya. Jadi tolong dipahami seperti itu. Begitu juga masalah kehadiran. Saya sengaja memberikan porsi yang besar untuk kehadiran 20% karena bagaimanapun kehadiran itu memang sangat menunjang proses perkuliahan. Jadi bukan persoalan kecerdasan ya, sejauh mana kecerdasan mahasiswa. Percuma saja mahasiswa cerdas tapi tidak aktif, kurang aktif mengikuti perkuliahan. Jadi harapannya di sini yang diharapkan adalah kehadiran, karena ini terkait juga dengan kedisiplinan mahasiswa. Di sini tolak ukur kehadiran sangat banyak ya. Kehadiran itu juga terkait dengan kedisiplinan mahasiswa. Baik, secara menyeluruh itu yang ingin saya jelaskan terkait kontra perkuliahan. Sekiranya ada yang kurang dipahami terkait 3 poin besar tadi, maka saya sangat mengharapkan mahasiswa mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp ya. Baik, untuk sementara waktu ini itu saya ingin saya sampaikan terkait kontrak kuliah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, minwal kalim wa maisrun, fastabikul khairat, minwal kalim wa maisrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.